Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan kami Renungan Harian Logos di channel YouTube HKBP Limo, yaitu pada hari ini Senin 28 Oktober 2024. Yang menjadi perikop renungan hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul perikop kita hari ini yaitu Jangan Keraskan Hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang perempuan pengusaha, biasa disebut Lydia, yaitu seorang perempuan yang tadinya tidak mempercayai Tuhan sebagai Tuhannya, mengajukan diri untuk dibaptis, bahkan bersama dengan saudara-saudaranya dan seisi rumahnya. Dia adalah seorang perempuan penjual kain ungu. Kain ungu ini pada zaman dahulu bukan bahan yang biasa-biasa saja. Zaman itu adalah barang mewah yang biasa dibeli oleh karangan tertentu saja. Pembuatannya juga sangat rumit dan harganya pun mahal. Dengan gambaran itu, saudaraku, berarti Lydia ini adalah tergolong orang kaya, sangat dikenal di lingkungannya. Dia biasa berhubungan dengan dan bergaul dengan orang-orang yang bergelimang harta dan kaya, dan juga punya jabatan. Tetapi hidup yang bermakna bagi Lydia bukan hanya cukup di situ saja. Hidupnya tidak cuma bergelimang harta yang cukup dan teman pergaulannya yang sangat bergengsi atau kelas atas. Setelah mendengar pengajaran dari Rasul Paulus tentang Injil Kristus, ia sadar iman kepada Kristus menuntun kepada hidup yang lebih punya arti. Pilihan ini adalah yang kita sebut pertobatan, perubahan dari orientasi kehidupannya ke arah yang lebih baik. Demikian pula gaya hidupnya. Lydia tidak lagi jadi bagian yang menyembah kepercayaan yang lama, yaitu menyembah berhala. Tapi kini dengan dia dibaptis, pusat keimanannya adalah Tuhan kita. Saudara-saudaraku, pertobatan selalu disertai dengan perubahan, bahkan bisa berbeda dengan lingkungannya. Karena itu dibutuhkan keberanian, yaitu berani berbeda, dan itu pun pasti terjadi pula dengan perempuan Lydia. Dengan perubahan pilihan imannya, Lydia mesti menghadapi reaksi keras di lingkungannya, bahkan bisa kehilangan pembeli dari orang-orang kaya yang terhormat di negaranya. Disinilah tidak mudah menata diri untuk bertobat. Ada resiko yang bisa kita tuai, dan itu resiko yang biasa merenggut bahkan hidup yang tadinya sudah nyaman dan tenang. Tapi buat Lydia itu semua tidak menghentikan niatnya mengikuti Kristus, bahkan seluruh keluarganya pun diajak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita diajak untuk membuka hati kita, mendengarkan dan bahkan merespon firman Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Kita diajak, jangan lagi keraskan hatimu, saudara, namun biarkan Allah mengubah hati kita menjadi lebih baik.
kita menanggalkan kebiasaan buruk kita dan digantikan perilaku yang berkenan baginya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman kebenaran-Mu pada pagi yang indah ini. Sebelum kami beraktivitas, Tuhan menuntun kami. Tuhan boleh menyalakan api cinta kami kepadamu dan sesama kami serta kepada siapapun. Kiranya kami mencintai-Mu dengan sepenuh hati dan membawa sukacita. Kiranya kami tidak bisa lagi mengeraskan hati kami, namun membuka hati kami dan pikiran kami terbuka atas bimbingan-Mu. Kami mendoakan saudara kami yang berulang tahun, mereka bertambah usia, semoga berkat-Mu yang indah bersama mereka. Sukacita, syukur dan panjang umur kiranya Tuhan karuniakan. Kami mendoakan kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang masih sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kesembuhan kiranya kelak milik mereka. Kami mendoakan anak-anak kami dalam pendidikannya. Semoga Tuhan memberi ketekunan, kemauan belajar, dan tubuh yang sehat menyertai mereka, sehingga kelak mereka memetik hasil nilai yang baik. Sertai juga orang-orang tua kami dan para lansia. Kiranya masa tua mereka Tuhan sediakan keindahannya. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saya Tulus Purba dari Majelis Gereja HKBP Lemo mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.